Setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan penyidik, Firza Hussein akhirnya memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait kasus dugaan pornografi yang diduga melibatkan nama pimpinan FPI Rizik Sihab. Firza datang pukul 9.30 pagi didampingi kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Status Firza Hussein masih sebagai saksi. Sebelumnya pihak kuasa hukum Firza selalu menyangkal bahwa percakapan antara Firza Hussein dengan Rizik Sihab adalah rekayasa dan fitnah. Selain Firza Hussein, penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya juga memeriksa Fatima atau Emma. Sebelumnya saksi ahli Indonesia Automatic Fingerprint Identification atau INAFIS Polri Heri Cahyono menyatakan dokumentasi Firza Hussein yang tersebar pada laman baladacintarizik.com identik dengan foto asli. Polda Metro Jaya menerima laporan terkait dugaan penyebaran percakapan berkonten pornografi yang mengatasnamakan Rizik Sihab dan Firza Hussein. Laporan itu awalnya dari beredarnya screenshot percakapan bermuatan pornografi yang diduga antara Rizik Sihab dengan seorang wanita yang diduga sebagai Firza. Screenshot itu beredar dan menjadi viral sejak akhir Januari lalu. Firza Hussein pernah dipanggil dalam kasus itu namun dirinya berhalangan hadir karena sakit. Sejauh ini polisi sudah memeriksa lebih dari 20 saksi termasuk saksi ahli dalam kasus konten bermuatan pornografi yang diduga melibatkan Rizik Sihab itu. Penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya memanggil Firza Hussein terkait kasus dugaan konten pornografi yang terjadi antara dirinya dan pemimpin FPI Rizik Sihab dan pemeriksaan Firza dilakukan hari ini. Sementara itu saksi ahli face recognition dari tim Inafis Polri menyatakan bahwa hasil foto Firza Hussein adalah asli. Saksi ahli face recognition dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS Heri Cahyono menyatakan hasil foto Firza Hussein yang diserahkan penyidik untuk diperiksa adalah asli. Hasil tersebut didapatkan dari identifikasi tim INAFIS dengan menggunakan sistem berbasis algoritma biometrik wajah. Mengenai identifikasi wajah, baik menggunakan sistem yang berbasis algoritma biometrik wajah maupun hasil analisa kami beserta tim yang mana dari pengamatan secara mendetail disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim Pusinafis Barreskrim Polri adalah asli dan bukan rekayasa. Sementara tim kuasa hukum Rizik Sihab membantah pernyataan polisi yang menilai pimpinan FPI Rizik Sihab tidak kooperatif dalam pemeriksaan terkait percakapan berkonten pornografi dengan Firza Hussein. Kuasa hukum Rizik juga membantah Rizik Sihab melarikan diri dari pemeriksaan polisi. Rizik tidak hadir karena kliennya tersebut sedang melaksanakan ibadah umroh. Selain itu Rizik juga harus menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Kalau 2 kali dipanggil tidak datang, maka penyidik punya kewenangan menerbitkan surat panggilan yang ketiga, sekaligus surat perintah membawa. Kapitra membenarkan keberadaan Rizik yang saat ini kembali ke Arab Saudi setelah dari Malaysia. Ia juga berkoordinasi dengan Rizik terkait surat pemanggilan ketiga polisi sekaligus memastikan langkah hukum selanjutnya. Ya, Arief Kurniawan di Polda Metro Jaya. Arief, hari ini Firza Hussein telah datang untuk diperiksa. Sejauh ini statusnya masih sebagai saksi. Bagaimana perkembangan di Polda Metro Jaya hari ini? Ya Elvira, maaf saya tadi kurang jelas mendengar pertanyaan Anda, namun yang pasti memang Firza Hussein sudah datang hari ini untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Tadi Firza Hussein tiba pada pukul 9.39 dan sampai dengan siang hari ini proses pemeriksaan masih berlangsung. Itu berarti sudah lebih dari 3 jam Firza Hussein menjalani pemeriksaan. Dan memang pemeriksaan Firza pada hari ini adalah pemeriksaan panggilan yang ketiga. Karena sebelumnya 2 kali pemanggilan Firza Hussein tidak memenuhi panggilan pihak penyidik di Krimsus Polda Metro Jaya. Dan sebetulnya selain Firza Hussein ada saksi-saksi lain juga yang diperiksa. Salah satunya itu adalah sosok yang bernama Emma atau Fatimah. Emma atau Fatimah ini disebut sebagai pihak yang menerima curhat dari Firza Hussein. Namun sampai dengan siang hari ini saya belum melihat kedatangan dari Emma ataupun Fatimah. Dan juga memang pada Kamis lalu Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yono menyatakan pihak kepolisian akan memanggil 4 orang sekaligus, yaitu Rizik Sihab beserta istrinya Syarifah, lalu Emma dan juga Firza Hussein. Dan namun karena Rizik Sihab
masih berada di luar negeri, sehingga akhirnya pihak penyidik harus memanggil secara terpisah, tidak berbarengan berempat seperti yang sudah direncanakan pada hari Kamis lalu. Dan tadi selain Firza Hussein, ada satu saksi ahli, yaitu ahli pidana, hukum pidana, yaitu Effendi Saragih dari Universitas Trisakti, yang juga diperiksa untuk memberikan kesaksian keahliannya dalam hukum pidana. Tadi Effendi Saragih sudah selesai diperiksa pada pukul 11, dan dalam pernyataannya kepada awak media, Effendi Saragih mengatakan dari fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada Effendi Saragih, ia menyatakan bahwa chat yang diduga mengandung konten pornografi tersebut memenuhi unsur pidana. Apa itu unsur pidananya? Yaitu adanya unsur kesengajaan, ada motif kesengajaan bahwa dalam komunikasi chat di WhatsApp, Rizik memang meminta kepada Firza Hussein untuk menjadi model dengan mengirimkan foto-foto tanpa busana, dan inilah yang disebut oleh Effendi Saragih sebagai unsur yang memenuhi delik pidana undang-undang pornografi. Dan selain itu juga dari keterangan Effendi Saragih, ia menyatakan dari chat yang diperlihatkan pihak penyidik itu juga sudah diperiksa secara digital forensik dan menyebutkan bahwa chat tersebut adalah asli dan bukan rekayasa. Dan berdasarkan undang-undang pornografi, memang unsur-unsur pidana yang sudah terpenuhi dalam komunikasi antara Firza Hussein dan Rizik Syihab itu memang sudah memenuhi unsur pidana sebagai pelaku atau pembuat konten pornografi. Dan keduanya ini bisa diancam hukuman pidana selama 12 tahun penjara karena mereka berdua sebagai pelaku. Dan juga dari keterangan Effendi Saragih, sebetulnya dari saksi-saksi yang sudah ada antara Firza dan juga Rizik itu sebenarnya sudah terpenuhi jika ingin dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Elvira. Ya, surat penjemputan paksa untuk Rizik sudah dikeluarkan Senin kemarin. Bagaimana kelanjutannya saat ini? Apakah memang ada tim khusus yang nantinya akan dibentuk untuk menjemput Rizik, atau apa opsi yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, tadi saya juga sudah menanyakan, mengkonfirmasi hal tersebut kepada Argo Yuwono tadi pagi. Memang pada Senin selalu pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat perintah penjemputan paksa terhadap Rizik Syihab dan juga kepada staf pribadinya yang bernama Muksin. Namun ketika tadi pagi, ketika saya mengonfirmasi kepada Argo Yuwono, ia menyatakan proses penjemputan paksa itu nanti menunggu gelar perkara. Karena memang saat ini semua saksi-saksi sedang menjalani pemeriksaan untuk dilengkapi keterangannya. Dan sepengetahuan saya, memang untuk melakukan penjemputan paksa itu status seseorang itu harus sebagai tersangka. Dan tentunya Argo Yuwono mengatakan penyidik sangat berhati-hati sekali dalam hal ini. Ia mengatakan penyidik dari mengumpulkan keterangan seluruh saksi, nanti akan dilakukan gelar perkara, dan nanti setelah selesai dilakukan gelar perkara inilah baru bisa ditentukan status dari Rizik Syihab apakah nanti dinaikkan menjadi tersangka atau tidak. Dan tentunya masa berlaku dari surat perintah penjemputan paksa tersebut tidak berlaku 1-2 hari, tapi tentunya dengan sudah keluarnya surat tersebut itu sudah memberikan legalitas kepada penyidik untuk bertindak setelah nanti gelar perkara selesai dilakukan dan status Rizik Syihab sudah naik sebagai tersangka. Elvira. Baik, Arief Kurniawan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih informasi Anda.